warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat Indonesia yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendar Ahmad Wibisono. Saya adalah mahasiswa PPG UPI 2022 dalam jabatan. Dan hari ini insya Allah saya akan melakukan sebuah PPL atau praktek pengalaman lapangan, yaitu mengajar. Saya guru kelas 6C di sekolah Ibnu Hajar Mandiri yang terletak di Bekasi, dan insya Allah saya akan melakukan sebuah kegiatan pembelajaran dengan tema tematik IPS dengan tema globalisasi. Oleh karena itu, perlengkapan perangkat mengajar yang sudah saya siapkan antara lain, yang pertama, saya sudah mengeprint formulir pendataan uji kompetensi atau UKIN lengkap dengan foto saya dan tanda tangan saya. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah RPP, rencana program pembelajaran yang untuk mengajar pada hari ini. Dan yang ketiga adalah LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik dengan media pembelajaran yang sudah saya siapkan dan slideshow PowerPoint. Oke, terima kasih. Doakan saya untuk lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6C yang Pak Hendar cintai karena Allah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ini tuh harus lebih semangat. Baik. Kalian Pak Hendar, kalau Pak Hendar bertanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kalian ucapkan Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Bisa? Bisa. Oke, ayo kita coba lagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, iya. Alhamdulillah pagi ini cerah dan Pak Hendar berharap bahwa anak-anak kelas 6C semua sehat-sehat selalu, nilai ulangannya bagus, dan juga di kelas 6 ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebelum kalian ke SMP. Amin. Satu hal yang paling penting yang Pak Hendar selalu doakan kepada kalian, meskipun kita sudah berpisah, jauh di mata, namun dekat di hati. Ketika kalian memandang langit, ingatlah bahwa ada yang di Magelang, ada yang di Cibarusah, ada yang masih di Mustika Jaya, ada yang di Bogor, tapi kita tetap memandang langit yang sama. Kan langitnya sama, kita memandang atapnya beda, atap sekolah, atap rumah, atap Aldina, atap Magelang, atap Akan. Tapi ketika kita memandang langit yang sama. Oke, nanti kita nangis. Pak Hendar mau absen dulu. Siapa yang hari ini hadir? Oh, dari mana? Kita absen ya. Ainun Prodi Al-Makdur hadir. Akila Fatimah Alifin hadir. Alista Kanahaya Ramdan hadir. Fadilah Waratul Lisan hadir. Faida Gina Sifat hadir. Tifa Afisena Rasendriya Hana Nailatul Husna hadir. Hawa Nisa Fianisa Khalif Anufianto hadir. Izatiana Fanibela Kurniawan. Gak masuk, kenapa Fanibela masuk? Sakit, ya udah, kita doakan cepat sembuh dan bisa bersama kita lagi. Tapi sakit ya? Sakit. Oke. Kalika Kori Kuswoyo sakit juga? Ketua kelas ya? Ya sudah, kita doakan dan cepat sembuh. Pak Hendar mau nanya, kalian sudah kelas 6. Ketika ketua kelas nggak masuk, siapa yang menggantikan? Siapa wakilnya? Zadira. Oke, Zadira bersiap untuk mendapat tugas sementara di kelas. Hansa Alifatul Nisa hadir. Raifa Jasmine Firenza Utomo hadir. Rubina Purota Inzalfa hadir. Salma Amira sakit. Udah begini nggak masuk, sakit ya udah, doakan semoga cepat sembuh. Salwa Amara Firly. Oke, Sofia Mutmainah Sakit. Siva Alivia Putri Prastika. Terima kasih. Silmi Nur Afifah. Syarifah Humairah. Terima kasih. Taskia Kalimah Syair. Sakit ya udah, doakan cepat sembuh. Banyak sakit, sudah ada 5 orang, 4 orang ya. Ini sakit. Ini udah mau liburan. Kalau dia sakit tuh sekarang udah zaman udah modern, udah globalisasi. Bikin room Zoom atau bikin Google Meet, udah kan bikin di situ ngomong-ngomong sebagai istilah. Kan? Nah, dia yang apa cuma kalian doang. Oke, Tiara Ayudia Putri hadir. Unaisa Wilda Aulia Ramadhani ST. Terima kasih. Zahira dan terakhir Zahra Alida. Terima kasih. Oke, jadi ada orang tidak hadir, tapi semoga cepat sembuh dan lekas sembuh semuanya. Oke, anak-anak Pak Hendar yang cantik-cantik, soleha-soleha, jagoan-jagoan semuanya. Tentunya kita sebagai warga negara
bagi yang tahu ini nanti urbanisasi, modernisasi, westernisasi. 3. Ada yang tahu sekarang apa? Hana, apa itu urbanisasi? Cakep. 2 lagi ada yang bisa jawab? Gak apa-apa. Oke, kita bahas. Yang pertama benar kata Hana. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ngapain? Ya ngapain? Kenapa pindah dari desa ke kota? Kenapa dari kota ke desa gitu loh? Kenapa? Makanya sekarang ada istilah jamet. Tahu jamet? Jawa metal. Maaf. Ya, orangnya itu biasa-biasa aja. Tapi dia pakai metal, pakai jis disobek-sobek, pakai kayu, pakai uang metal gitu kan. Jadi orang-orang yang tinggal dia di kampung, dia pindah ke kota. Ngapain? Karena di kampung itu terbatas. Indomaret susah. Adanya warung, tuh warung kelontong. Mau beli ini kagak ada, beli itu susah. Mending gua pindah ke kota. Nah, gitu. Di kota nyari apa gampang. Bioskop ada, GoFood ada, Shopee Food ada. Apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada di Duku Zamrud, di BTR, di NGT, di Grand Resident? Apa yang nggak ada? Toko buku ada, kolam renang ada, toko-toko convenience store, Indomaret, Alfamart ada, tempat-tempat makan, warung padang, ayam goreng, warteg ada. Apa yang ada di kota? Bioskop ada, XS1 ada, mall ada, kolam renang, semua ada. Tapi masyarakat desa itu pengen nggak bisa. Akhirnya pindah mereka ke kota. Di kota ya kerja susah, dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya maaf, banyak yang jadi peminta-minta. Jadi manusia silver. Karena mereka tidak punya pekerjaan. Ya. Menurut kelompok ini, kenapa sih orang-orang desa pindah ke kota? Kenapa? Menurut kalian, kenapa? Karena untuk mencari kerja boleh tuh. Nah ini namanya urbani, pindah dari desa ke kota. Nah sekarang kita bahas modernisasi. Masyarakat berubah, yang tadinya kuno jadi modern. Nah contoh, dulu kalau mau bikin ayam geprek, ayam katsu, itu ayamnya harus dihancurin dulu, dipukul-pukul dulu kayak makan, cuk sampai hancur, baru ayamnya jadi kenyal. Sekarang ada namanya blender, yang blender kan? Modern. Dulu orang belajar sawah pakai kerbau. Sekarang traktor. Dulu nulis surat, lagi galau, lagi nangis, kena TBC, tahu TBC? Tekanan batin cinta. Baru WhatsApp dari balsen buat yang video aja deh. Ini lu paling berdosa gitu. Dia curhat di story WA, di status, di screenshot itu. Zaman sekarang, kalau zaman dulu kan nulis surat, aku sedang galau, cintaku tak berbalas gila. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang, cuma cinta antara 2 kelas, 1 dunia tahu. Aku diputuskan oleh seorang laki-laki. Itu urusan gue. Kadang teman-teman kita atau para netizen itu suka mendengarkan cerita kita bukan karena peduli, karena seru gitu loh. Kayaknya asik nih, gue dengar gitu. Nah, itu namanya modernisasi. Dari yang tadinya kuno, yang tadinya tuh, udah kuno ya. HP sekarang RAM 2 GB nggak cukup, minimal 4, ada yang 6 GB. HP sekarang smartphone nggak ada kamera, buat apaan? Nggak bisa. Dulu orang kalau mau bikin video di handycam, beli kamera SLR. Sekarang resolusi smartphone udah bagus, ngevlog, bisa ngevlog. Nah, itu namanya modernisasi. Terakhir, westernisasi. Ini penting kita istilah nih. Sikap yang menganggap bahwa gaya hidup yang berbau west, apa itu west? Barat, lebih bagus dan bergengsi daripada gaya lokal. Wah, dikit-dikit, wah ini kan kita harus ke barat-baratan keren, kan gitu kan? Akhirnya nama anaknya diubah-ubah, Muhammad Albertus itu pengaruh dari westernisasi. Jadi orang yang pengaruh barat-baratan, dengar musik barat-baratan, ngomong kadang-kadang bahasa Inggris ya kayak Pandu juga ya, kita ngomong kadang-kadang bahasa Inggris itu barat-baratan, ada pengaruh. Atau ke timur-timuran, pakai Korea, Kumawo, ya kan? Annyeonghaseyo, jadi ada pengaruh dari budaya. Termasuk musik, smartphone, gaya lepang, gaya-gaya yang keren-keren tuh. Lambat laun kita akan mengikuti namanya westernisasi. Paham? Oke, westernisasi. Kemudian, semua itu antara globalisasi, modernisasi, westernisasi itu menyatu dalam satu yang dinamakan dengan global. Global itu artinya apa global? Bola dunia. Siapa? Ada kamu? Oke, baik kita lanjut. Global artinya bola dunia. Ini disebut dengan globalisasi. Selamat datang di dunia tanpa batas. Apa? Dunia tanpa batas. Dulu, kalau Kak Hendar mau ke rumahnya Bunyi Mas, aduh kalau gitu nih, Kak Hendar lupa nanya, ada yang penting. Dulu, malam-malam naik motor ke rumah, ngotok-ngotok, jam 9, nggak enak juga kalau malam ke rumah. Zaman dulu, karena ada globalisasi, ya setengah 11 WA, ya nggak? Mau jam berapa aja WA, itu nggak masalah. Kalau Kak Hendar nggak masalah, mau jam 2 pagi jam 5 WA, kalau telepon silakan, nggak masalah. Yang penting Anda harus bangun, kan gitu. Nah, ini namanya globalisasi. Jadi kalau bahasa gampangnya dunia tanpa batas. Korea Utara bisa kita lihat? Bisa. World Cup Qatar bisa kita lihat? Bisa. Kemarin juga Ginting kalah bisa kita lihat? Bisa. Apa yang nggak bisa sih? Nonton drakor, Netflix, drama Korea, maaf. Video-video yang terlarang itu juga kita bisa nonton.
informasi ke seluruh dunia. Baik, kalau begitu sebentar, kita menjelaskan, kita sudah sering bahas ini ya, bagaimana kemudahan ini. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama makanan. Nasi uduk dari mana? Itu nasi lemak. Nasi uduk itu asli dari Betawi. Nasi lemak itu dia lebih kuat lagi santannya. Kalau kalian tuh gak suka santan, dia kayak dikerut aja. Nah, gimana gitu kan? Nih, ayam goreng pakai tepung. Dulu, kakek nenek kita, kakek kita, mbah kita, itu kalau goreng ayam tinggal goreng aja. Atau diungkap, lupa diungkap, lalu digoreng. Nah ini enggak, mengikuti barat-baratan. Ayam goreng, pizza, dimsum, burger, spaghetti. Nah, nanti setelah ini Pak Hendar akan main games dengan kalian, dengan kamu, tapi setelah ini Pak Hendar mau nanya ke Haura, apalagi contoh makanan yang terpengaruh dari globalisasi? Adanya tuh, menurut Haura deh. Sushi, cakep, tuh. Sekarang kan banyak sushi Indo, sushi apa? Takoyaki juga ada. Takoyaki sih bakso. Padahal kan tako itu bahasa Jepang, artinya oktopus gurita. Ini sih bakso, ya sudah. Ya kan? Nah, kita lanjut. Kemudian juga ada lagi ini rendang makanan Indonesia yang sudah mendunia. Indomie juga tuh. Nah, dari beberapa negara kan? Nah, kita lihat dulu tayangan bagaimana Indomie di beberapa negara ada. Kita ekspor tayangan sedikit ya dari Pak Hendar. Oke, sebentar. Indonesia. Indonesia ya, kita ada isi. Mana iklan Indomie, 50 tahun Indomie. Jadi ada iklan yang Indomie memang mendunia. Oke. Yang tadi kita pakai. Nah, ini salah satu. Ini salah satu produk Indonesia yang mendunia. Indomie, ini mendunia. Bangga, negara yang kaya akan rempah-rempah itu bisa mendunia loh. Sikap yang harus dihindari dengan adanya globalisasi. Sering belanja online, Harbolnas 12, ya kan? Dikit-dikit paket, ini belanja terus. Kan ada diskon Pak, ya emang ada diskon. Diskon itu diciptakan biar barang-barang mereka laku dibeli, gitu loh. Itu diskon, gratis ongkos kirim, gratis ongkir, semuanya. Kemudian kira-kira apa lagi? Menurut Syarifah, dampak dari globalisasi. Apa dampak? Apa menurut Syarifah? Selain boros, apa? Apa dampaknya? Syarifah sering beli barang-barang yang nggak pakai gitu? Pernah? Berapa kali misalnya? Itu dampak bukan sih? Nah, coba diulang, apa dampaknya? Nah, beli barang nggak dipakai. Dikit-dikit sendal beli, dikit-dikit kaos bagus beli. Lah, makainya kapan? Padahal sendal ada banyak. Pak Hendar termasuk yang suka komplain sama istri. Sendal beli dong, udah kayak gitu. Gak apa-apa, masih enak dipakai. Terus kapan mau ganti nanti? Begitu udah putus. Begitu putusnya ganti, bawa tukang sol. Bener lagi, dimarahin lagi akhirnya. Globalisasi. Globalisasi di bidang transportasi tuh, pesawat, mobil, kapal laut, kereta. Dulu kita mau naik kereta, kapal laut, pesawat itu harus ngantri di loket, ngantri berjam-jam, maju lagi, ngantri, maju lagi, lama. Sekarang udah ada aplikasi-aplikasi yang bisa langsung booking tiket. Hansa, apa nama aplikasinya? Traveloka. Oke, contoh ya, ini pengaruh globalisasi. Apa contoh aplikasinya, Sofia? Apa contoh aplikasinya? Buat mesen-mesen tiket? Apa contohnya? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ada Traveloka, apalagi? Apa? Boleh, tour. Oke, tuh contohnya. Kita bisa pesan tiket, bisa kemana-mana, pilih tempat duduk, gampang. Mobil, dulu orang punya mobil
mau jemput anaknya dari pesantren, aduh nggak punya mobil nih, pinjem sana nggak bisa, pinjem sini nggak bisa. Sekarang udah ada yang namanya GrabCar, GoCar, Maxim. Nah, jadi orang nggak punya mobil, selama dia punya smartphone, dia bisa pesan mobil. Saya sewa seharian bisa nggak? Bisa. Globalisasi dulu belum ada. Nah, ini pengaruh dari globalisasi di bidang transportasi. Tuh. Nah, ada dampak buruknya guys. Dampak yang bikin kita tuh kadang-kadang gitu. Contoh nih, kebiasaan, maaf, bapak, jarak masjid ke rumah tuh dikit banget. Jalan kaki bisa, jalan kaki nyampe. Ini motor. Pak Hendra lebih menghargai yang ke masjid jalan kaki or naik sepeda. Bagus, cakep. Ini enggak, dikit-dikit motor, gitu nyampe standar. Bukannya enggak boleh, kan kalau masjid itu wajib bagi laki-laki. Masa laki-laki loyo dah. Laki-laki itu tegar, strong, kuat, ya kan gitu. Nah itu. Nah, dampak buruknya apa lagi dari globalisasi? Ainun, apa lagi Ainun? Tuh, apa lagi? Dibaca tuh. Apa dampak buruknya? Apa? Meningkatkannya pencemaran udara, ya benar. Dikit-dikit mobil, dikit-dikit motor, mobil motor, udara tercemar, ya kan? Tuh. Makanya pemerintah mencanangkan naik transportasi umum biar gak dikit-dikit asap mobil, dikit-dikit asap motor, nah ya kan gitu. Paham? Oke, lanjut. Nih di bidang komunikasi yang tadi Pak Hendra sebutkan. Orang tua kalian lagi di luar negeri, apa di luar pulau, lagi di Jakarta lah gitu kan, katakan gitu. Tiba-tiba mau pulang malam nih, harus ngabarin istri, ngabarin anak. Masa iya dari Jakarta pulang dulu ke rumah terus balik lagi, kan nggak mungkin. Masa iya nulis surat dikirim nyampenya besok, kan nggak mungkin. Maka solusinya adalah, katakan ada yang tahu? WA kalau nggak. Apa itu WA? WA itu alat transportasi, WA. Singkatannya apa WA? WhatsApp. Nah, jadi terima kasih sekali Pak. Ada namanya aplikasi messenger, pengirim pesan instan, WhatsApp. Dulu sebelum ada WhatsApp, ada yang namanya aplikasi BlackBerry, ada yang namanya aplikasi Snapchat. Udah nggak laku. Sekarang WA bisa, bikin story bisa, bikin video bisa, bikin voice note bisa, kirim foto bisa. Kalau kalian ke supermarket beliin hadiah buat adik kalian, ada banyak boneka foto, kalian kirim, mau yang mana? Bisa nggak? Bisa. Tuh globalisasi, komunikasi. 18 sampai 20 tahun. Tapi sekarang anak-anak bisa dibohong-bohongin. Lahir tahun misalnya kalian 2010, 2011. Ini anak-anak lahir tahun 2001 misalnya. Bisa aja, nggak ada yang tahu. Ini namanya email, surat elektronik. Tuh. Nih, pengaruh globalisasi. Ada namanya pengaruh positif. Oh, kita diuntungin banget kan positif. Apa pengaruhnya? Pengaruh positifnya apa? Apa? Nah, ada dong yang menguntungkan dong. Apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya? Mudah membeli kebutuhan, cakep. Angkat HP. Pak Hendra, kalau mau kirim GoFood sampai depan pintu, itu bisa banget. Pesan aplikasi GoFood, oke? Masukin alamat SD Ibnu Hajar Mandiri, oke? Tulis ke abangnya pesan, tolong diantar ke kelas 6C, dalam kurung, belakang atas pertama, lantai 2, titik. Itu jelas banget perintahnya. Belakang, atas, yang pertama. Maaf, kalau ada yang nggak bisa menerjemahkan pesan itu, wah itu dipertanyakan tuh. Kecuali cuma tulis doang, kelas 6C Ibnu Hajar Mandiri, dia akan nanya, Pak maaf Pak, kelas 6C yang mana ya? Dia nggak tahu. Tapi kalau perintahnya jelas, kelas belakang, lantai 2, yang paling pertama, tambahin, tetap tangga. Naik tangga, kelas pertama belok kiri, itu paling jelas banget. Oh dia mau tok, pasti kan? Tuh, kemudahan, delivery. Oke, ini juga nih kemudahan. Untuk bajak sawah pakai kerbau, itu kalau kerbaunya lagi bete, ada lagi tuh, kayak orang lagi bete nggak mau nih, diem
kemudahan aktivitas dan mobilitas. Pak, ini buat apa sih Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu tuh? Peti-peti gede itu isinya apa sih? Barang-barang, apa lagi? Pakaian-pakaian, paket apa lagi? Kendaraan, bener. Jadi orang tuh ngirim mobil, itu nggak mungkin diangkut naik pesawat. Pesawat kargo yang buat militer itu, yang buat kapal mobil legit, paling cuma 3-2 mobil doang. Nah, pakai peti ini itu bisa puluhan mobil diangkut. Diangkut sini, isinya puluhan mobil. Pernah ngeliat truk yang isinya mobil naik motor itu? Kan dikirim, diangkut pakai. Dia untuk waktu 2-3 bulan buat mengirim dari Afrika. Masih ada peta dengan peta dunia. Nih, dikirim dari Afrika, kemudian dikirim lewat sini sampai ke Indonesia. Ini ada sebuah terusan namanya terusan Suez lewat sini. Nah, itu jadi cepat kita. Tuh. Kemudian kemudahan mendapatkan informasi. Hati-hati, ada informasi hoax. Apa itu hoax? Apa itu hoax? Berita yang tidak benar atau palsu. Jadi Pak Hendra termasuk korban prank. Yang pernah di prank itu gak tanggung-tanggung prank gitu ya. Waktu itu lagi kuliah di kampus. Jadi baru pulang dari acara naik gunung, capek banget, saking capeknya tidur pulas di kantor kampus yang ada ruangan itu kan. Terus kemudian bikin berita. Innalillahi gimana nih? Kalau kita sudah tidak ada segala itu kan, sampai dibikin bendera, sampai dibikin kayak warna batik gitu kan. Itu kan, rame. Sampai di follow dia kan. Jadi ada tuh orang dari jam 2 pagi sampai jam 11 siang tidur, saking capeknya gitu kan. Dia parahnya ada apa bangun? Begitu bangun badannya sudah tahu semua kenapa kok. Ternyata di prank jadi berita hoax, meninggal dunia coba. Makanya hati-hati kalau dapat info itu harus tahu dulu benar apa enggak gitu loh. Ini maaf nih, kadang-kadang sakit enggak, apa enggak tuh meninggal, hati-hati. Apalagi yang juga orang-orang yang suka bikin berita-berita palsu yang pakai ngesan, nah itu hati-hati. Nah, di mana-mana orang tuh kalau ngasih berita informasi meninggal dia nangis kan, dia nangis ini enggak, wah orang meninggal tahu-tahu ya, nah ini hati-hati. Guys, ini tadi ada meninggal, tahu-tahu lah, jadi hati-hati. Gitu. Nah, Facebook, Twitter. Oke, teknologi dibahas. Nih, pengaruh negatif. Pernah jalan-jalan ke Cikarang? Jalan-jalan ke pabrik nih? Apa namanya? PT, pabrik serobong asap, dia mencemari udara. Tuh, hewan mati, kemudian juga kita lebih konsumtif. Apa ini contoh konsumtif? Oh, konsumtif. Apa konsumtif? Apa contohnya? Boros, punya uang dikit, dapat THR kan dari orang tua. Wah, merasa paling kaya, merasa paling tuh atas lewat, sisa kau lewat, gitu kan? Wah, merasa paling kaya. Bakso, makan ini, jajan, belanja. Udah, wah, habis juga. Jadi kalian maaf ya, belum pernah megang uang banyak, dikasih THR kali dapat 500.000, sejuta, udah merasa paling kaya sedunia gitu kan? Padahal biasa aja gitu loh, ditabung. Buat nanti kalau dewasa, pendidikan kalian ditabung, beli emas tuh. Dikit-dikit belanja, dikit-dikit beli. Nah, gitu. Hati-hati, nih, pola hidup individualis. Manusia itu makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Apa artinya makhluk sosial? Apa artinya? Apa artinya makhluk sosial? Ya, apa artinya? Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, itu manusia. Jadi hati-hati kalau ada ngomong, udah, gak usah dibantu, gue bisa sendiri. Oh, hati-hati. Bantu itu kan perbuatan baik, kemana dibantu, ini enggak individualis. Nih, hati-hati nih, yang kemana-mana gue mau diganggu, gue gak mau disapa dulu. Dia merasa tuh dirinya paling sempit, kayaknya gitu merasa paling dia bermasalah sedunia, padahal enggak. Kita tuh manusia sosial, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Tapi semenjak ada medsos, semuanya di private, nggak boleh ada yang tahu. Sampai dia meninggal pun nggak tahu, ya hati. Nah, ini dampak buruk dari globalisasi. Atau bergaul dengan yang itu-itu aja. Yang kaya, gabung. Yang kere, nggak punya duit, yang miskin, yang kismin. Nah, hati. Ya, jangan membanding-bandingkan orang lain. Kebarat-baratan, menghidupkan gaya-gaya bicara orang barat. Rambutnya diwarnain, berpakaian tidak sesuai waktu dan tempat nih. Orang lagi kondangan ini bukan di gedung, kondangan di gang, pakainya segini cewek-cewek. Kan salah tempat, nggak pas tempatnya. Yang dimana pakai yang kebaya lah, pakai yang sofa juga. Jadi, nomor 3. Apa contoh poin nomor 3? Jawab, Hansa. Coba dibaca nomor 3. Oh, di luar negeri gitu. Mana bapaknya Frank, udah Frank. Hai Frank, come here. Ini kayak gini sering kejadian. Atau manggil-manggil yang nomor 5, menyapa orang lain dengan bahasa asing. Kalau dia suka silakan, nah kalau dia nggak suka gimana? Ada pernah kejadian. Jadi Pak Hendra pernah punya teman. Teman ini punya tukang ojek pribadi gitu kan. Kalau manggil, Bill, tunggu Bill, mau saya Bill. Dalam hati, aneh, keren banget kalau namanya Bill, Billy gitu. Bukan namanya Kubil, tadi kan mikir. Yang namanya
lembar kerja peserta didik. Nih, ini sambil kalian isi, sambil yuk kita bareng-bareng pecahkan masalahnya. Silakan. Ini LKPD-nya kita akan bagikan. Oke, silakan. Sambil diisi, kalau nggak sambil diisi, tulis nama. Baca coba tanggal lahir, nggak usah cuma formulir. Ini LKPD. Silakan. Silakan Dina. Silakan. Sawa, terima kasih dan mohon maaf. Silakan Sawa. Mesti Lampung kan kamu? Lampung. Silakan. Baik. Boleh sambil ini boleh sambil browsing di internet boleh. Boleh kan kita mencari jawaban, memecahkan masalah. Apa gunanya kita belajar globalisasi kalau kalian tidak memanfaatkan internet? Buat apa? Kan gitu. Silakan ya. Nggak usah. Tanggal hari ini. Tanggal hari mana lahir tanggal hari ini. Boleh pakai internet, silakan. Silakan Winda. Silakan Silvi atau Mi? Silvi. Boleh lihat internet. Oke, silakan dikerjakan ya, kita gas bareng-bareng. Nah, LKPD lembar kerja kalian langsung buka aja yang lembar lembar keempat buka tuh. Coba kalian pecahkan ya, boleh sambil buka internet. Menurut kalian, apa sih dampak globalisasi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari? Nah, jadi bahas tadi tuh. Coba dilihat ya. Nah, tulis nama dulu, tulis nama. Sekarang tanggal 14 Desember. Ada smartphone. Ada smartphone. Silakan isi, dikerjakan LKPD-nya. Globalisasi. Boleh buka smartphone, boleh. Silakan. Siap. Berapa contoh? Ya, 3 lah, minimal 3. Boleh buka HP atau boleh berpikir sendiri. Boleh dulu, kita ngomongin apa? Atau positifnya apa? Negatifnya apa? Boleh. Ya. Berkembangnya teknologi dan pengetahuan boleh. Kan sudah ada smartphone ya. Oke. 3 boleh. Wah, negara mana yang paling banyak produksinya Cina? Oke. 3. Yo, Anda mau ke ini kita lihat. Oke, baik. Wah, untuk mengerjakannya ya 10 menit ya. Nanti Pender akan panggil semua kelompok, presentasikan di depan. Oke. Siap. Sudah kita ya bisa ya Bunda. Kan jadi ntar bukan separuhnya bisa katakan 3 atau 5 boleh. Ada kan banyak.
udah siap buat presentasi nanti boleh. Pak, kamu udah siap Pak? Boleh, silakan. Udah, oh iya bagus. Kelompok. Sorry Pak. Sudah? Yang dampak penampilan sudah? Sudah? Oke, coba semuanya maju ke depan. Semuanya maju ke depan, berdiri di sini, berdiri. Oke, maju ke depan. Siap, maju ke depan. Terima kasih. Baik, oke, silakan dibaca. Apa sih pengaruh negatif dari globalisasi menurut kalian? Dari Siva, apa komentarnya? Belanja online yang membuat konsumtif bagus. Cari Pak. Apa? Perdagangan, ya itu pengaruh positif boleh. Apa pengaruhnya? Penggunaan elektronik pengaruh positif apa lagi? Pengaruh penggunaan bahasa Inggris. Oke, terima kasih kelompok Sari Pak. Baik, silakan. Good job. Oke. Baik. Oke, kelompok Xiaomi dan kawan-kawan maju ke depan. Xiaomi. Terima kasih. Oke, menurut saya teman-teman, sekarang kalian produk ya. Produk apa aja sih yang kalian tahu dari globalisasi dan sebutkan itu? Apakah itu punya Indonesia bukan? Contoh, aku di Indonesia kan gitu. Nah, apa aja guys? Boleh produk sepatu, makanan, kemudian mau alat musik boleh. Silakan dari Yara. Produk apa? Sebut. Produk apa? Indomie. Dari mana Indomie? Apa itu Indomie? Apa istimewanya Indomie? Apa istimewanya Indomie? Makanan suka. Apa cuma di Indonesia bang? Udah, gimana aja? Di seluruh dunia, oke, Wilda, Pak Wilda. Oh, Wilda? Boleh kan, apa? Tolak angin, Chris, luar biasa, Masya Allah. Seluruh dunia, ya kan, dunia, apa lagi, Xiaomi? Donat Chico, punya Indonesia, tapi ada cabang di Singapura, oke. Akila. Batik, mantap ya, sekarang boleh-boleh banyak pakai batik. Apa? Buenas, oke, produk Indonesia yang bisa elektronik. Oke, terima kasih, silakan dulu. Thank you. Kelompok Aidon, maju. Tercatat kasus-kasus dalam yang kalian temukan itu. Aku bacakan. Baik. Nah, sekarang ini kan duluan manfaat ya. Akhirnya mau nanya nih, kira-kira pengaruh, ada dua, kali berdua pengaruh positif, kali berdua negatif. Pengaruh positif apa dari globalisasi? Memudahkan dalam memenuhi kebutuhan cakep. Apa lagi? Wah, kebutuhan gampang, informasi gampang, mantap. Apa lagi? Nah, negatif kan? Pencemaran lingkungan, kok bisa? Kendaraan-kendaraan banyak, ya apa lagi? Masyarakat jadi individualis, terus siapa itu siapa kan? Oke, duduk, terima kasih, mantap. Kelompok Gina, maju ke depan. Nah, oke, baik, jangan maju ke depan. Nah, ini kita pakai dulu. Baik, oke. Sudah ketemu? Menurut kalian ya, apa sih dampak globalisasi di bidang, katakan misalnya ekonomi, ya jawab ekonomi? Ekonomi jual beli. Nah, ada yang jawab? Apa dampaknya? Dulu kita jual beli gimana, sekarang jual beli gimana? Nah, coba, satu orang jawab, ada yang jawab? Pemborosan. Kenapa boros? Membeli barang-barang yang nggak dibutuhin. Apalagi kan belanja online, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, apalagi pengaruh negatif dari globalisasi? Nah, itu apa? Masuknya budaya barat. Kalau budayanya bagus nggak apa-apa. Misalnya disiplin, pekerja keras itu bagus. Yang jelek budaya barat. Apa yang jelek budaya barat? Mengikuti gayanya. Perempuan-perempuan barat itu kalau sekolah itu dia pakai jeans gini, jeans lagi. Nah, itu bagus. Jadi itu tidak boleh kita contoh sebagai menjadi budaya kita dalam globalisasi, jelas? Oke, terima kasih Andu. Terima kasih. Ya, mari ya kelompok Alfi Sena, siapa maju? Sena, ya Rubina. Baik, terima kasih. Oke, baik, Sena, baik, begini. Apa namanya? Kan ada di sini kan, ada pengaruh negatif, pengaruh positif. Sekarang Anda mau nanya. Anda mau nanya. Misal, kalian jadi hafal jadi bisa ngomong bahasa Inggris dari sebuah film. Karena kan nonton film karena kan bahasa Inggris kan. Itu dampak positif atau negatif buat kalian? Negatifnya apa? Kenapa? Jadi pakai bahasa
Ya, apa yang kamu tulis? Berkembang ilmu pengetahuan. Sekarang mau ulangan. Bisa nggak cari di YouTube jawabannya? Caranya, rumusnya? Bisa. Oke. Terakhir, apa pengaruh negatif kebiasaan? Menggunakan produk-produk asli yang Indonesia mana nggak laku. Oke, terima kasih, silakan dulu. Mantap. Oke, baik, terima kasih. Dan LKPD-nya sambil kerjaan, semuanya berdiri dulu. Kalau dulu sambil kerjaan, Pak Hendar mau ajak senam dikit, baru kita main game sahur. Siap? Ya? Oke, ya berdiri, berdiri. Perhatikan kepalanya semua. Ya, cukup udah makan. Lepaskan. Jadi oke, baik, tangan ke atas. Pegang mata kalian, pegang kepala, pegang hidung, pegang mulut. Pegang mulut tidak, oke. Pegang kalian semua, baru main game sahur ya. Tuh. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata, telinga, hidung dan mulut. Tangan ditaruh atas. Yuk, lompat. Oke, thank you dulu semuanya. Terima kasih.
nilai Indonesia bagus. Oke, lanjut. Kenapa kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap produk-produk kita? Kenapa? Sebagai anak muda. Produk-produk Indonesia yang sampai ke luar negeri apa aja contohnya? Indomie, jadi apa lagi? Orang angin, lengkap. Oke, terima kasih.